Assalamualaikum, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang analisis kebutuhan sistem. Materi ini sangat penting, terutama bagi kalian yang ingin mengembangkan sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara tepat. Analisis kebutuhan sistem adalah tahap pertama yang harus dilakukan sebelum membangun suatu sistem informasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan oleh sistem tersebut, serta karakteristik seperti apa yang harus dimiliki sistem untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan sistem sendiri bisa dibagi menjadi dua tipe utama, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Mari kita bahas lebih lanjut masing-masing tipe kebutuhan ini. Jenis kebutuhan 1. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berkaitan langsung dengan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Ini bisa kita lihat pada sistem-sistem yang ada di sekitar kita. Misalnya, ketika kalian menggunakan aplikasi mobile untuk berbelanja, kebutuhan fungsional dari aplikasi tersebut adalah kemampuan untuk menambahkan produk ke keranjang, memproses pembayaran, dan mengatur pengiriman produk. Semua itu adalah fungsi-fungsi yang harus ada dalam sistem agar bisa digunakan dengan baik oleh pengguna. Sebagai contoh, di Gorontalo, kalian mungkin pernah menggunakan sistem informasi di tempat-tempat seperti pasar atau sekolah untuk transaksi atau pengelolaan data. Sistem yang digunakan di sana pasti memiliki fungsi tertentu, seperti pencatatan transaksi atau pengelolaan jadwal yang harus berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jenis kebutuhan 2, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional, di sisi lain, berkaitan dengan karakteristik sistem yang lebih bersifat kualitas, seperti performa, keamanan, dan keandalan. Kebutuhan ini menentukan bagaimana sistem akan berjalan. Misalnya, apakah sistem harus mampu menangani ribuan pengguna dalam waktu yang bersamaan? Atau seberapa cepat sistem harus merespons setiap permintaan dari pengguna? Di Gorontalo misalnya, jika kita berbicara tentang sistem e-government yang digunakan untuk pelayanan publik, kita harus memastikan bahwa sistem tersebut dapat diakses oleh banyak orang tanpa mengalami gangguan atau downtime. Itu adalah contoh dari kebutuhan non-fungsional yang berfokus pada aspek performa dan keandalan. Selain itu, karakteristik non-fungsional lainnya bisa mencakup aspek seperti kemudahan penggunaan atau usability, di mana sistem harus mudah dipahami oleh penggunanya, serta keamanan, di mana data pribadi atau informasi sensitif harus dilindungi dengan baik. Jadi untuk kalian yang nanti akan terjun ke dunia industri atau mengembangkan aplikasi di masa depan, memahami kedua tipe kebutuhan sistem ini sangat penting. Kebutuhan fungsional akan menentukan apa yang dapat dilakukan oleh sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional akan memastikan sistem tersebut dapat bekerja dengan baik, aman, dan efisien. Penting juga untuk selalu berkomunikasi dengan pengguna atau stakeholder yang berkepentingan dengan sistem yang akan dikembangkan. Kita perdalam kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah deskripsi tentang proses yang dilakukan oleh sistem dan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Dalam konteks ini, kebutuhan fungsional membantu kita untuk memahami bagaimana sistem harus bekerja untuk memenuhi tujuan yang sudah ditentukan. Ada dua jenis kebutuhan fungsional utama yang perlu kita ketahui, kebutuhan proses dan kebutuhan informasi. 1. Kebutuhan proses menggambarkan tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh sistem untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Kebutuhan informasi lebih fokus pada jenis data yang harus dihasilkan atau diproses oleh sistem. Sebagai contoh, mari kita lihat kebutuhan fungsional dalam sistem informasi perpustakaan. Dalam sistem ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh sistem untuk mendukung kelancaran operasional perpustakaan. Contoh kebutuhan fungsional dalam sistem informasi perpustakaan. 1.
Sistem harus melakukan entry buku yang berhubungan dengan pendataan buku. Ini berarti sistem harus dapat menerima input data terkait buku yang ada di perpustakaan, mulai dari judul, pengarang, penerbit, hingga nomor seri atau kode buku. 2. Sistem harus dapat melakukan pendataan anggota. Sistem harus mampu mencatat informasi anggota perpustakaan, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan status keanggotaan. 3. Sistem harus dapat melakukan transaksi peminjaman. Di sini, sistem memungkinkan petugas untuk mencatat semua transaksi peminjaman yang dilakukan oleh anggota. Setiap kali anggota meminjam buku, sistem akan mencatat siapa peminjamnya, buku apa yang dipinjam, dan tanggal peminjaman. 4. Sistem harus dapat melakukan transaksi pengembalian. Ketika anggota mengembalikan buku, sistem harus mencatat tanggal pengembalian dan mengupdate status buku kembali tersedia untuk dipinjam. 5. Sistem harus dapat menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Laporan keuangan ini mencakup informasi tentang transaksi peminjaman, denda jika ada keterlambatan pengembalian, dan total pemasukan yang diterima perpustakaan. Mari kita lebih mendalami salah satu contoh, yaitu kebutuhan nomor 3. Sistem harus dapat melakukan transaksi peminjaman. Kebutuhan 3.1. Pengguna dapat mencatat semua transaksi peminjaman. Artinya, setiap peminjaman yang dilakukan oleh anggota akan tercatat dengan baik di dalam sistem. Petugas perpustakaan tidak perlu lagi mencatat secara manual, yang bisa memakan waktu dan rentan kesalahan. Kebutuhan 3.2. Pengguna dapat memasukkan data-data dari anggota. Setiap transaksi peminjaman akan melibatkan anggota yang harus terdaftar di dalam sistem. Sistem akan memudahkan petugas untuk memasukkan atau mencari data anggota, seperti nama dan nomor identitas anggota. Kebutuhan 3.3. Pengguna dapat memasukkan jumlah buku yang dipinjam. Misalnya, jika seorang anggota meminjam 2 buku, sistem harus mampu mencatat jumlah buku yang dipinjam secara tepat. Kebutuhan 3.4. Pengguna dapat memasukkan judul buku, nama pengarang, dan nama penerbit. Data ini penting untuk memastikan bahwa buku yang dipinjam tercatat dengan lengkap dan akurat. Ini juga akan mempermudah anggota yang ingin mengembalikan buku pada waktu yang tepat. Bagaimana hubungan hal ini dengan kehidupan sehari-hari kalian, terutama yang berkaitan dengan bidang TI? Di dunia TI, kalian sering terlibat dalam pembuatan aplikasi atau sistem yang harus dapat menangani berbagai transaksi, baik itu transaksi data, informasi, atau bahkan uang. Misalnya, ketika kalian bekerja pada proyek pengembangan aplikasi e-commerce, aplikasi keuangan, atau aplikasi layanan lainnya, kalian akan mendapati bahwa kebutuhan fungsional seperti transaksi, pencatatan, dan pelaporan adalah hal yang sangat penting dan selalu ada. Dengan memahami kebutuhan fungsional, kalian akan dapat merancang sistem yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga mengoptimalkan fungsionalitas sistem itu sendiri. Sekian pembahasan tentang kebutuhan fungsional dalam sistem informasi perpustakaan. Terus eksplorasi dan aplikasikan konsep-konsep ini dalam studi kalian di dunia TI. Jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi lebih lanjut di kelas atau melalui forum online. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.